Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Minggu 7 Januari tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Kalik Kita. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Kalik Kita. Dan ayat firman Tuhan Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Sekali lagi, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Dalam membajak tanah, dalam disiplin serta mengerjakan tanah, banyak pelajaran yang senantiasa dapat dipelajari. Tidak seorang pun akan berpikir hendak tinggal di atas sebidang tanah yang belum terurus, dengan berharap tanah itu akan menghasilkan tuayan. Pekerjaan yang sungguh-sungguh, tekun, dan tabah harus dilakukan untuk mempersiapkan tanah itu agar benih dapat ditaburkan. Begitulah pula dalam pekerjaan kerohanian dalam hati manusia. Orang yang akan mendapat manfaat dari pembajakan tanah harus berusaha terus dengan firman Allah dalam hatinya. Mereka akan menemukan tanah hati yang telah dilembutkan oleh pengaruh Roh Kudus yang menaklukkan. Kecuali pekerjaan yang tekun dilakukan pada tanah itu, ia tidak akan menghasilkan tuayan. Demikianlah pula dengan tanah hati. Roh Allah harus mengerjakannya untuk menghaluskan dan melembutkannya, sebelum ia dapat mengeluarkan buah untuk kemuliaan Allah. Tanah tidak akan mengeluarkan tuayan bila dikerjakan dengan sesukanya saja. Tanah itu memerlukan perhatian yang bijaksana setiap hari. Tanah itu harus sering dibajak dalam-dalam dengan maksud untuk menyingkirkan rumput yang mengambil zat-zat makanan dari benih yang ditanam. Jadi, itulah sebabnya orang yang membajak dan menabur siap untuk menuai. Tidak seorang pun perlu berdiri di ladang dilanda kesedihan karena kehancuran harapannya. Berkat Tuhan akan bernaung di atas orang yang mengerjakan tanah, mempelajari pelajaran rohani dari alam. Dalam mengerjakan tanah, pekerjaan itu tahu sedikit harta apa yang akan terungkap di hadapannya. Sementara ia tidak boleh meremehkan pekerjaan yang dapat dikumpulkan dari pikiran-pikiran orang yang telah mempunyai pengalaman. Ia harus menghimpun pelajaran bagi dirinya sendiri. Ini adalah bagian dari latihannya. Mengerjakan tanah itu akan terbukti menjadi suatu pendidikan kepada jiwa. Ia yang menyebabkan benih itu bertunas, yang memeliharanya siang dan malam, yang memberikan kuasa untuk bertumbuh adalah Kalik kita, Raja Sorga. Dan ia masih tetap lebih
memelihara dan memperhatikan anak-anaknya. Sementara penabur manusia itu menanam benih untuk mempertahankan kehidupan kita di dunia. Penabur ilahi akan menanam di dalam jiwa benih yang akan mengeluarkan buah kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan untuk pekabaran pagi ini, bahwa Yesus adalah Khalik kita. Dia mengerjakan di dalam diri kita. Kalau benih bertumbuh di hati kita, yang menumbuhkan adalah Khalik kita. Kenapa Allah kita disebut Khalik? Khalik berarti berhubungan dengan penciptaan. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini, Allah kita adalah ahli di dalam menumbuhkan. Karena dialah Khalik, dialah pencipta. Jadi kalau kita hidup, kita bergerak, kita ada, itu semua karena Khalik kita. Apa yang perlu kita renungkan pagi ini? Apakah tanah hati saya sudah siap untuk benih yang rindu ditanam oleh penabur ilahi, Khalik kita dalam diri saya hari ini? Biarlah pekabaran pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pekabaran yang indah di pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena janjimu, kuasamu yang boleh menjadi bagian kami. Di pagi ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Pelihara kami dengan cinta dan kasih sayangmu. Kami berhasil hari ini karena Tuhan saja. Berkati pendengar di mana saja berada, khusus jemaat di Paniki 1, Tuhan pelihara, berkati di dalam semua kehidupan mereka, dalam pekerjaan, usaha, tugas, tanggung jawab. Tuhan berkati. Biarlah hari ini Tuhan, umat-umatmu boleh berhasil karena Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.